Halo semuanya. Perkenalkan kami dari SGD A15. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video SP kami yang bertopik melepas implan KB. Selamat menyaksikan. Seorang perempuan berusia 28 tahun dengan berat badan 55 kg, G0, P0, A0 datang ke puskesmas untuk melepaskan kontrasepsi yang telah dipasang selama 3 tahun. Selama implan terpasang, pasien mengeluhkan siklus menstruasi yang tidak teratur, cenderung bercak dan darah yang keluar sedikit. Saat ini pasien ingin melepas karena pasien berencana untuk hamil. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit hati berat, tumor payudara, perdarahan pervagina yang tidak diketahui penyebabnya, serta tidak ada riwayat alergi obat. Untuk kondisi umum pasien ini saat ini baik dan kesadaran kompos medis. Dengan tanda-tanda vital berupa yang pertama tekanan darah pasien 120/80 mg/Hg, heart rate-nya 82 kali per menit, untuk RR-nya 18 kali per menit, SpO2 98%, suhu 36,2 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan fisik di lengan kiri atas itu batang implan teraba jelas di subkutan dan tidak ada bengkak serta batang mudah untuk digerakkan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Pagi dokter. Iya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Agung yang berjaga di klinik hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Siti dokter, ini suami saya Bapak Gatot. Oke, baik. Sebelumnya usia Ibu Siti berapa ya? Tahun ini saya 28 tahun dokter. Baik. Ada yang bisa saya bantu untuk hari ini? Saya berencana untuk lepas KB implan saya dokter, karena saya sama suami saya ada rencana untuk punya anak. Oh, oke, baik. Sebelum melepas implan, saya mungkin akan menanyakan beberapa hal. Apakah Ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut? Bersedia dokter. Baik. Baik. Untuk selama pemakaian implan, apakah Ibu Siti ada keluhan? Palingan keluarnya cuma height saya jadi nggak teratur aja sih dokter. Oh, haidnya tidak teratur ya. Untuk keluhan lain seperti nyeri itu apakah ada? Untuk nyeri pada bagian implannya nggak ada sih dokter. Oke, baik. Berarti saya mohon izin untuk memperdalam terkait keluhan perubahan pola haid ini ya. Nah, untuk perubahan pola haid ini pertama kali Ibu Siti sadari sejak kapan ya? Haidnya itu tidak teratur setelah beberapa bulan saya pakai implannya sih dokter. Beberapa bulan, berarti udah lumayan ya. Udah lumayan. Oke. Kira-kira perubahan haidnya gimana dari yang sebelum dan sesudah? Kalau sebelumnya kan saya setiap bulan memang haid terus ya, terus darahnya juga lancar-lancar aja. Tapi sekarang jadi nggak teratur, terus yang keluar tuh cuman bercak-bercak, darahnya dikit banget. Ada keluar bercak ya, baik-baik. Pemakaian implannya udah berapa lama ya Ibu? Udah sekitar berapa lama ya Pak? Kurang lebih sudah 3 tahun sih dok. Oh, udah 3 tahun ya, lumayan. Oke. Untuk bercak-bercaknya kira-kira apakah ada terus-menerus atau hilang-hilangan? Kadang hilang sih dokter. Oh, kadang hilang ya. Dan apakah ada situasi yang terkadang bercaknya jadi banyak dan terkadang lagi bercaknya sedikit atau random aja? Kayaknya enggak sih dokter, biasa ya? aja. Biasa aja ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Untuk saya izin pastikan sekali lagi, apakah ada keluhan nyeri di daerah lain selain dari pemasangan implannya? Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Baik. Apakah Ibu merasa terganggu dari bercak ini? Saya sih enggak sih dokter. Oke, baik. Berdasarkan informasi yang sudah saya peroleh dan berhubung Ibu Siti juga sudah menggunakan implan selama 3 tahun, itu sudah tepat sekarang ada rasanya untuk melakukan pelepasan implan tersebut. Dan sesuai juga ya karena Bapak dan Ibu ingin melakukan program hamil. Ya. Nah, dari Bapak sendiri apakah bersedia untuk melaksanakan program hamil? Ya. Iya, baik. Bapak, saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan fisik ke Ibu Siti. Nanti pemeriksaan fisiknya berupa tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi saja. Apakah Bapak mengizinkan? Baik dok. Ya, dari Ibu apakah bersedia? Bersedia dokter. Baik, mohon izin ya kita lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Baik, Ibu Siti, tadi hasil pemeriksaan Ibu semuanya normal. Nah, berhubung juga ternyata sudah sesuai indikasi, yaitu pemasangan implan sudah 3 tahun, sekarang sudah saat yang tepat untuk pelepasannya.
Nah, saya mohon izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu terkait pelepasan implannya nanti kayak gimana. Nah, pertama-tama saya akan membius tangan Ibu dulu. Tenang aja, biusnya lokal. Jadi itu tujuannya untuk mencegah Ibu merasakan rasa sakit. Karena nanti saya akan memberikan sayatan untuk mengeluarkan implan Ibu. Dan setelah disayat itu tenang aja, nanti akan ditutup dan dibalut dengan kain kasa supaya tidak terinfeksi. Nah, mungkin beberapa saat atau sampai besok bisa ya ada muncul memar sedikit di daerah yang disayat tadi, dan tenang saja Ibu, itu ringan dan normal, tidak akan menimbulkan penyakit yang serius. Nah, mungkin segitu saja dulu dari sini. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tapi aman kan dok, nggak sakit banget? Aman, gak sakit, cepet kok, paling cuma beberapa menit, dan itu tadi kan udah dibius jadi nggak sakit. Paling nanti kayak ada rasa digigit semut aja setelah biusnya gitu. Oke, baik dok. Baik, nah sebelum itu juga ada formulir yang perlu Ibu dan Bapak tanda tangan untuk memastikan pemahaman Bapak dan Ibu. Baik, Ibu, Bapak, ini adalah info pasiennya. Nah, di sini tertulis bahwa tindakan yang kita akan lakukan, saya akan lakukan, yaitu pencabutan implan 1 batang di tangan Ibu. Nah, prosedurnya mudah saja, yaitu tadi sudah saya sampaikan kalau saya akan memberikan bius lokal, lalu sayatan, dan mencabut implannya. Nanti ditutup lagi, dan risikonya minimal. Mungkin hanya timbul memar, dan itu juga normal. Tidak akan menimbulkan masalah yang serius. Adakah yang ingin ditanyakan? Paham sih dok. Tapi yang penting saya bisa langsung hamil kan dok? Iya, bisa hamil. Oke, Itu baik. yang penting Ibu dan Bapak tinggal tanda tangan, nanti kita lakukan tindakannya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Ibu dan Bapak untuk info konsennya sudah selesai tanda tangan. Nah, Ibu bisa menuju ke bed pemeriksaan untuk melakukan tindakan, dan sebelum itu Ibu bisa menekuk lengan ke arah kepala, lengan kiri ya. Selagi saya mempersiapkan alat dan cuci tangan. Saya boleh lihat gak dok? Oh iya, Bapak Gatot boleh melihat di sini karena Bapak posisinya sebagai suami juga bisa sebagai saksi juga untuk melihat prosedur tindakannya. Baik dokter. Baik, sebelum melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, saya sudah mencuci tangan dan menggunakan APD termasuk sarung tangan, dan saya akan mempersiapkan alat-alat. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan untuk pelepasan implan KB adalah yang pertama yaitu swab steril untuk membersihkan kulit, kemudian duk steril untuk menutup dan memfokuskan bagian kulit yang akan diberikan torehan, kemudian ada mosquito clamp untuk mengambil implan, ada pincet untuk mengambil implan juga, ada scalpel untuk memberikan torehan pada kulit, spuit untuk menyuntikkan lidocaine 1% untuk membius pasien, dan kemudian ada wadah untuk meletakkan implan, serta ada kasa steril untuk menutup hasil torehan dari scalpel tadi. Bu Siti, tadi hasil pemeriksaan sudah normal dan saya mohon izin untuk menginspeksi dan mempalpasi daerah implan KB Ibu ya. Saya lihat terlebih dahulu. Oke, saya dapatkan. Saya coba cek. Nah, oke. Baik, saya sudah mendapatkan posisi implan KB-nya. Ibu, saya mohon izin untuk membersihkan daerah yang akan saya toreh nanti ya Ibu, dengan cara sirkuler dari dalam keluar. Oke, baik. Kemudian saya akan memberikan duk steril. Oke. Baik Ibu, saya juga akan memberikan bius lokal dengan lidocaine 1%. Tujuannya adalah agar Ibu bisa merasa tidak sakit saat ditarik dengan scalpel. Oke. Baik, Ibu tarik nafas, tidak akan terasa. Saya aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah dapat. Oke, sudah. Saya masukkan ya Ibu. Nah, baik. Ini akan mengangkat sedikit daerah kulitnya dan akan mempermudah untuk pengambilan.
implannya. Baik Ibu, apakah sudah terasa kebas atau tebal? Oke, sudah tebal ya. Baik Ibu, saya akan memberikan torehan terlebih dahulu untuk tangan Ibu. Tenang saja Ibu, tidak ada apa-apa. Oke. Baik, kemudian saya akan mengambil untuk implan yang Ibu pasang. Sebentar ya Ibu. Oke. Oke. Baik Ibu, sebentar. Saya akan berikan kasa steril. Baik, oke. Ini adalah implan KB-nya Ibu. Hebat, mantap. Gak kerasa kan tadi? Sakit dikit sih dok. Sakit dikit ya, tapi keren. Ibu bisa menjalaninya dengan tenang dan lancar jadinya. Wah, terima kasih banyak dok. Istri saya nggak sempet nangis saking cepetnya. Sama-sama, istri Bapak kuat banget. Oke. Yuk, bisa kembali ke meja pemeriksaan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Prosedurnya sudah berjalan dengan sangat lancar dan rapi. Terima kasih ya sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu supaya Bapak dan Ibu bisa punya anak. Yang pertama, kita bahas tentang luka dulu. Nah, lukanya tadi Ibu saya tutup dengan plester yang tekan. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari infeksi dari luar. Semisal Ibu mau mandi besok, boleh diganti plesternya, tapi pastikan untuk tetap menjaga kekeringan dari lukanya selama 2-3 hari ke depan. Dan juga, kalau misalnya ada merah atau rasa tidak nyaman yang hebat, Ibu bisa kembali ke klinik ya, dan disampaikan. Nah, kemudian selanjutnya terkait mitos. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sering dengar kalau misalnya baru lepas implan itu pasti nunggu berbulan-bulan baru bisa punya anak. Itu salah. Jadi Ibu dan Bapak bisa coba lakukan hubungan, lalu ya semoga kalau misalnya beruntung bisa langsung dapat pembuahan besok. Cuman balik lagi, untuk menstruasi belum tentu bisa lancar atau kembali seperti pola yang sebelumnya, tetapi untuk kesuburan sudah kembali. Oh, berarti bisa langsung promil ya dok? Betul, jadi walaupun mungkin terasa menstruasinya belum stabil siklusnya, tapi ovulasi bisa aja terjadi besok. Semoga Bapak dan Ibu beruntung, jadi bisa punya anak yang lebih cepat. Amin, terima kasih dokter. Dan sebelum Bapak Ibu pulang, ini ada implan yang tadi. Mau Bapak Ibu bawa pulang atau dibuang saja? Gimana Pak? Mau dibawa nggak? Kayaknya nggak usah dibawa pulang. Baik, kalau gitu saya buang ya. Oke, baik. Nah, sebelum itu saya ada buku KIA yang bisa Bapak Ibu bawa pulang, dan untuk menambah motivasi dan semoga menjadi semacam benda keberuntungan biar cepat punya anak. Amin, terima kasih dokter. Hati-hati dan semoga cepat sukses.